kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia. Sederhananya, hak kekayaan intelektual ini hak yang timbul karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dan belakangan, hak ini menjadi penting karena bisa memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya beserta dengan nilai-nilai ekonomis yang terdapat atau yang terkandung di dalamnya. Namun, ironisnya atau tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang masih belum paham dan juga belum sadar akan pentingnya hak kekayaan intelektual ini, terutama bagi pencipta dan juga karyanya. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan ngobrol bareng Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu Bapak Kurniaman Telaumbanua. Halo, selamat malam Bapak. Silahkan duduk. Terima kasih sudah hadir di Ngopi. Oke Pak, ini menarik sekali nih. Siap. Malam hari ini kita akan bicara mengenai hak kekayaan intelektual. Bicara mengenai hak kekayaan intelektual ini berdasarkan data yang kami dapat, yaitu di tahun 2020, itu ternyata hanya 1,8% saja dari total pemilik usaha yang sudah mengantongi hak kekayaan intelektual. Ini artinya PR-nya masih banyak nih Pak, 98% di tahun 2020 ya. Kira-kira penyebabnya apa? Ya, yang pasti yang pertama ini adalah PR kita bersama. Ya, ini adalah kerja keras yang harus terus-menerus, bukan hanya DJKI, tapi seluruh stakeholders, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan termasuk masyarakat. Data itu benar ya adanya. Kalau kita lihat saja misalnya jumlah UMKM di Indonesia itu sudah mencapai angka di 65 juta. Dan kita lihat sekarang barangkali hanya sekian persen kecil sekali, mungkin 10% barangkali dari 65 juta itu yang sudah memiliki katakan misalnya satu hak kekayaan intelektual, misalnya brand. Banyak produk-produk di daerah yang punya produk tapi tidak ada mereknya gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi pertama bahwa ini adalah PR kita bersama. Tentu ini adalah dimulai dari ketidaktahuan. Betul. Kurang pahamnya ya, betapa pentingnya manfaat dari sebuah kekayaan intelektual, apakah itu merek katakan misalnya di pelaku usaha yang Mbak Widi sampaikan tadi. Itu yang pertama. Diperlukan usaha yang lebih keras lagi untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa pendaftaran, pencatatan sebuah kekayaan intelektual dalam produk itu sangat penting dan ada manfaatnya terhadap ekonomi. Ada nilai tambah di situ. Jadi ini yang memang terus kita gelorakan, baik di tingkat pusat maupun kalau di Kementerian Hukum dan HAM kita punya kantor wilayah. Kita menyampaikan beberapa program-program diseminasi, promosi, sosialisasi terus menerus. Tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Itu harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah di daerah. Itu satu. Jadi pemahamannya memang masih belum ya, masih belum minim optimal, begitu, masih ya? minim ya, memerlukan usaha keras. Kemudian ada memang kecenderungan ke budaya kita barangkali ya, yang tidak terlalu peduli dengan sebuah kekayaan intelektual, karya yang diciptakan. Karya yang diciptakan. Jadi ya udah saya bikin aja. Ya, bikin begitu saja. Ya. Nanti setelah karyanya atau sebuah produknya semua booming, begitu baru dia melek, dia kepanasan, ya? diambil orang. Jadi kemudian ada satu lagi bahwa masyarakat kita juga belum terbiasa menghargai ya karya-karya yang diciptakan oleh orang lain. Katakan misalnya sebuah lagu ya, orang sudah menciptakan sebuah lagu yang luar biasa, itu membutuhkan apa ya, perenungan dari penciptanya yang bertanggung dengan kerja keras. Tapi setelah itu populer, orang dengan sukanya menyanyikan tanpa minta izin gitu barangkali. Jadi kurang menghargai. Jadi ini menyangkut tentang budaya juga. Atau mungkin tidak tahu prosesnya seperti apa Pak? Nah satu, karena ketidakpemahamannya tadi yang pertama. Dari kekayaan intelektual itu sendiri apa manfaatnya. Kemudian orang berpikir begini, bagaimana sih mendaftarkan sebuah kekayaan intelektual? Sulit lah. Jadi yang dipikiran masyarakat sekarang bahwa mendaftarkan sebuah kekayaan intelektual itu, katakan merek, paten, itu sulit itu. Dan belit-belit. Padahal sebenarnya tidak. Ya, sekarang kita sudah online, Pak.
kita bisa mendaftarkan di mana saja. Nah, ditambah juga memang persoalannya akses informasi tentang itu ya masyarakat kurang merata. Jadi masih ada anggapan bahwa untuk mencatatkan, mendaftarkan sebuah karya itu sulit. Padahal kita sudah online, tidak perlu ke Jakarta, Mbak. Kita bisa melalui gadget kita, kita masuk ke lamannya DGIP, kita bisa masuk ke PDKI, iProline dan macam-macam dari laman kita bisa mendaftar dari rumah gitu sebenarnya. Dan ini yang memang menjadi pekerjaan kita untuk terus memberikan pemahaman ini kepada masyarakat. Jadi banyak hal itu diantaranya kenapa tadi angka-angka tadi cukup memprihatinkan. Betul, hanya 1,8% ya Pak, PNS 98% ya, gitu ya. Banyak penyebabnya. Jadi selain pemahaman, menganggap bahwa prosesnya sangat rumit, kemudian biaya mahal, padahal tidak. Untuk UMKM, Mbak, misalnya untuk sebuah merek, UMKM itu biayanya cuma 500.000 gitu. Untuk mendapatkan sebuah merek yang dilindungi selama 10 tahun, kemudian dapat diperpanjang lagi. Jadi ada keringanan-keringanan kita berikan, pemerintah memberikan itu dibandingkan dengan yang non-UMKM. Kalau non-UMKM saja untuk merek itu 1.800.000. Jadi ada 1.300.000 diskonnya untuk sebuah UMKM untuk mendorong pelaku-pelaku usaha yang saya sebutkan tadi. Untuk mendaftarkan gitu. Karena ada 65 juta UMKM kita. Baik, tadi kan Pak Kurniawan juga bilang bahwa ada banyak sebenarnya ya lingkup dari kekayaan intelektual itu. Ada hak dagang, hak cipta dagang, ada juga hak paten. Itu mungkin banyak juga yang belum paham sebenarnya lingkupnya seperti apa sih, kok tiba-tiba musik, kok tiba-tiba barang dagangan gitu loh Pak. Nah ini dia, ini paling mendasar gitu ya. Nah yang mendasar mungkin belum juga dipahami oleh masyarakat gitu. Hak kekayaan intelektual itu mencakup apa saja begitu. Betul, jadi kekayaan intelektual tadi Mbak Widi sudah sebutkan bahwa itu adalah hasil olah pikir manusia ya, yang menghasilkan sebuah proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia, masyarakat, dan punya nilai ekonomi, itu intinya. Nah, kekayaan intelektual itu sendiri sebenarnya dibagi dua. Kalau saya bagi dua secara umum ya, ada yang kepemilikannya itu secara personal. Ada juga kepemilikannya secara komunal. Yang secara personal itu kita kenal dengan yang namanya hak merek gitu. Jadi merek itu boleh dimiliki oleh personal. Ada lagi yang namanya hak paten. Paten itu bergerak di bidang teknologi gitu. Jadi kemudian ada lagi yang namanya hak cipta. Hak cipta itu berada di lingkup yang namanya ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Oh, berarti masuk ya untuk lagu musik. Ya? Nah, itu masuk ke sastra pun sastra termasuk puisi. Itu termasuk di dalam hak cipta. Ada lagi yang namanya desain industri. Desain industri adalah sebuah desain sebuah dalam kemasan yang menunjukkan nilai estetika dengan 3 dimensi. Jadi kalau kita lihat sebuah bentuk botol yang satu dengan botol yang lain, bentuk gelas yang satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Itu bisa juga. Itu dilindungi. Dan itu pasti dihasilkan oleh kreativitas seseorang. Nah, itu diantaranya yang dilindungi atau dimiliki oleh secara personal. Dan ada lagi namanya yang lain-lainnya itu ada namanya rahasia dagang dan sebagainya. Nah, kalau ke hak kekayaan intelektual yang dimiliki secara komunal, maka ada yang kita kenal dengan indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu tidak bisa dimiliki oleh personal, itu harus komunitas, perkumpulan dari itu. Ada lagi ekspresi budaya tradisional, misalnya tari-tarian, itu semua warisan-warisan budaya yang dimiliki oleh komunal. Gitu. Jadi itu secara umum, Mbak, tentang kekayaan intelektual yang memang barangkali dasar ini juga masih banyak yang belum. Betul sekali. Makanya saya bertanya kepada Bapak ya. Baik, kalau untuk tahun ini bagaimana? Tidak mungkin dong sama dengan 2020 karena pasti sosialisasi sudah banyak begitu dilakukan. Tahun ini trennya pasti meningkat. Sudah pasti. Meskipun angkanya yang Mbak Widi sampaikan tadi masih sangat kecil, tapi ada tren positif ya. Tren positif dari peningkatan pendaftaran dari tahun ke tahun. Kalau saya ambil saja misalnya tren di tahun 2 tahun terakhir lah, atau 3 tahun terakhir sampai dengan 2024, terjadi peningkatan yang positif. Misalnya di tahun 2022 misalnya ya, itu kita menerima 258.000 lebih pendaftaran ya, KI di semua rezim gitu.
Kemudian ini meningkat di tahun 2023, lebih 30.000 peningkatannya di 2023 mencapai sampai 298 atau hampir 300.000 gitu di tahun 2023. Dan di 2024 itu juga kita melihat ada peningkatan ya, tren peningkatan terhadap pendaftaran. Nah, apakah itu cukup gitu? Nah, tentu kembali lagi kepada angka-angka yang Mbak Widi sebutkan tadi, masih banyak PR kita ya. UMKM kita 65 juta, Mbak. Belum lagi yang bukan UMKM, yang sudah memiliki produk-produk tapi belum didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Belum lagi misalnya para pencipta kita yang sudah menghasilkan karya-karyanya, belum juga mencatatkan karya-karyanya. Jadi meskipun ada tren positifnya, apakah itu paten, merek, desain industri, hak cipta, tapi masih belum cukup gitu. Dan kita akan terus berusaha untuk menelurkan banyak kebijakan-kebijakan untuk mendorong itu, Mbak. Baik, lalu pada tanggal 26 April lalu kan seluruh dunia bahkan ini merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Bagaimana sebenarnya sejarah perayaan kekayaan intelektual ini akhirnya dirayakan? Seberapa pentingnya dan upayanya seperti apa? Ya, jadi kalau tadi pemahaman tentang kekayaan intelektual itu masih perlu ya didorong. Sementara dunia sudah merayakan ini. Barangkali Hari Kekayaan Intelektual Sedunia atau sering kita sebut dengan IP Day ya, Intellectual Property Day gitu. Mungkin tidak sefamiliar atau seterkenal dengan misalnya hari-hari internasional yang lain. Misalnya ada Hari HAM sedunia, itu sudah pada tahu semua. Ada Hari HAM, ada Hari Buruh sedunia, Hari Anak sedunia. Tiba-tiba Hari Kekayaan Intelektual sedunia. Nah, ini sebenarnya sejarahnya ini dimulai dari tahun 2000. Ya, tahun 2000 negara-negara yang tergabung di organisasi kekayaan intelektual sedunia atau namanya World Intellectual Property Organization atau WIPO itu sepakat sejak tahun 2000 ya untuk menetapkan tanggal 26 April setiap tahunnya sebagai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Kenapa tanggal 26 April? Sebenarnya ini kalau kita lihat sejarah, WIPO itu sebenarnya dia berdiri di tahun 1967. Tapi mulai efektif dengan ada konvensi pada waktu itu, konvensi tentang WIPO di tahun 70, bertepatan berlakunya konvensi itu di 26 April. Maka ditetapkanlah itu sebagai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Untuk apa dirayakan gitu? Jadi sejak tahun 2000, ada satu tulisan Mbak di tahun 2000 itu yang ada di majalah The Economist yang judul itu Blood and Oil. Pada waktu itu ada pertarungan antara mendapatkan minyak gitu, karena minyak menjadi komoditas yang membuat orang kaya gitu. Maka Blood and Oil pada waktu itu. Dalam artikel itu disebutkan begini, kekayaan intelektual sebenarnya adalah minyak di abad 21. Kemudian diteruskan mengatakan begini, dulu orang-orang terkaya dunia Mbak, itu menghasilkan kekayaan itu dari mengeksploitasi misalnya minyak, batu bara, kekayaan alam kekayaan alam gitu. Tetapi di atas tahun 2000, dia mengatakan begini, 9 dari 10 orang terkaya dunia itu adalah basis kekayaannya bukan lagi minyak gitu. Tapi intelektual. Tetapi kekayaan intelektual. Dulu ada nama besar Bill Gates pada waktu itu. Apalagi muncul sekarang gitu. Jadi kita ingin mengkampanyekan bahwa sebenarnya kekayaan intelektual ini punya kontribusi yang luar biasa dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Jadi penelitian menunjukkan begini. Negara-negara maju itu adalah negara-negara linear dengan pertumbuhan perlindungan kekayaan intelektualnya. Jadi Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan China sekarang, mereka adalah negara-negara maju. Dan kalau kita lihat data kekayaan intelektualnya, Mbak, itu pasti negara-negara itu adalah negara-negara yang banyak memiliki kekayaan intelektual. Apakah itu paten, apa itu merek. Jadi kita ingin mengingatkan masyarakat bahwa ini saatnya. Ini aset yang luar biasa. Ini aset yang luar biasa. Ya, orang-orang kaya dunia sekarang, Mbak, itu tidak lagi mengandalkan batu bara,
tidak mengandalkan lagi timah gitu, tapi berangkat dari kekayaan intelektual. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah mencanangkan 2024 ini sebagai tahun indikasi geografis. Ini juga masih berkaitan ya dengan hak kekayaan intelektual. Lalu seperti apa sih indikasi geografis itu? Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Kalau di Eropa mungkin mereka sudah lebih dulu, tapi dibanding kekayaan alam kita sebenarnya banyak potensi-potensi yang bisa kita gali menjadi sebuah indikasi geografis yang tidak akan mungkin, Mbak. Itu kita dapatkan di daerah mana saja. Anda kembali bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV, dan kita akan lanjutkan perbincangan yang sangat menarik bersama Bapak Kurniawan Telaumbanua. Bapak, tadi kan juga kita sudah informasikan sedikit sebenarnya mengenai tahun indikasi geografis Indonesia. Itu sebenarnya indikasi geografis itu apa sih, dan kaitannya dengan kekayaan intelektual itu seperti apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya secara sekilas bahwa indikasi geografis itu adalah salah satu kekayaan intelektual komunal ya. Jadi ada yang personal dan juga ada yang komunal. Komunal. Jadi indikasi geografis ini yang sering kita sebut IG ya. Tapi orang bilang Instagram ya. Orang pasti bilangnya Instagram gitu ya. Jadi indikasi geografis itu adalah definisinya ya. Ini sebuah tanda ya, sebuah tanda yang menunjukkan asal sebuah barang atau produk ya. Karena faktor geografis, yang ada geografisnya. Karena dipengaruhi oleh faktor geografis, apakah itu alamnya, ataupun manusianya, atau kombinasi antara alam dan manusia yang memberikan reputasi, kualitas, karakteristik terhadap barang itu. Yang tidak akan mungkin barang itu bisa dihasilkan di tempat wilayah lain atau geografis lain gitu loh. Itu indikasi geografis gitu. Dan IG, saya sebutkan IG biar kebiasaan IG bukan Instagram aja ya. Indikasi geografis itu di Eropa, karena sebenarnya kalau kiblatnya ya, saya sebutkan kiblatnya indikasi geografis itu di Eropa. Ya, dulu mereka melindungi misalnya produk-produk wine mereka, keju di sana, dan ratusan tahun mereka pertumbuhan ekonomi di Eropa itu banyak itu ditopang oleh produk-produk indikasi geografis. Padahal sebenarnya kita ini, Mbak, kita ini adalah mega biodiversity terbesar kedua di dunia. Setelah Brazil, ya. Kalau di darat, kita adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Kalau di laut kita yang pertama. Nah, kalau di Eropa mungkin mereka sudah lebih dulu, tapi dibanding kekayaan alam kita sebenarnya banyak potensi-potensi yang bisa kita gali menjadi sebuah indikasi geografis yang tidak akan mungkin, Mbak. Itu kita dapatkan di daerah mana saja. Dan itu khas gitu. Itulah indikasi geografis. Seperti contohnya yang bisa kita lihat di depan ini ya. Ada beras pulen Cianjur. Itu kan khas banget ya. Tidak mungkin beras Cianjur sama dengan produksi yang lain, kepulenannya. Lalu juga ada lada, ada kopi Gayo. Seperti itu contohnya, Pak. Jadi ini yang sudah mendunia ini. Misalnya kopi Gayo ya. Ini kopi Gayo, ini sudah mendunia. Kalau kita ke United States, Amerika ya, atau di Eropa, mereka sudah sangat familiar dengan kopi Gayo. Kopi Gayo dari Indonesia. Termasuk kopi Mandailing, Toraja, mereka kenal itu, Mbak. Sebuah kopi yang dihasilkan dari Indonesia yang punya kualitas, reputasi, dan kualitas yang... Dan pastinya karakteristik yang berbeda ya. Dengan kopi-kopi yang lain. Nah ini masih sebagian yang ditampilkan ya, banyak lagi sebenarnya. Banyak sekali. Yang sudah terdaftar masih belum terlalu banyak, tapi potensinya yang luar biasa. Itu indikasi geografis. Ini contohnya ini, terima kasih sudah ditampilkan sebagian. Iya baik, berarti ini yang didaftarkan bukan merek dagangnya ya Pak ya, kalau untuk indikasi geografis ini? Ya, jadi indikasi geografis itu berbeda mirip dengan... ya, mirip sebenarnya dengan merek. Merek itu tanda juga. Betul. Tanda yang dilengketkan di produk gitu. Nah, kalau indikasi geografis ini tanda juga. Tanda yang menunjukkan di produk itu, misalnya ini ada beras pandan wangi dari Cianjur.
Nah, kemudian ada logo indikasi geografis. Jadi kalau orang melihat ini di produk ini bahwa beras ini adalah sebuah produk indikasi geografis yang memang hanya dihasilkan di daerah Cianjur misalnya. Ya, baik. Nah, jadi kalau kita beli beras yang lain kan beras kan banyak di pasaran. Banyak sekali, betul. Jadi kalau misalnya saya pingin yang itu loh yang ada wangi-wanginya pandan gitu. Ya. Nah, gimana cara membedakannya? Nah, masyarakat kan harus membaca juga. Betul. Pasti harus ditulis, oh ini adalah beras pandan wangi Cianjur. Jadi tetap juga berfungsi sebagai merek di dalam sebuah produk. Hanya saja bedanya bahwa produk indikasi geografis ini dihasilkan karena faktor geografis tadi. Berbeda kalau merek tadi gitu. Berarti ini bisa membantu konsumen untuk lebih mengetahui dan kenal dengan keontentikan dari si produk ini ya. Berarti keasliannya. Keaslian. Itu berarti harus ada dua kah? Ada didaftarkan mereknya juga, didaftarkan juga secara indikasi geografisnya atau bagaimana prosesnya, tidak. Pak? Jadi kalau kita sudah mendaftarkan sebagai indikasi geografis, itu sudah termasuk ke dalamnya? Sudah berfungsi sebagai merek juga. Oh, baik. Ya, sudah berfungsi sebagai merek. Misalnya katakan misalnya di produk Skotlandia misalnya, Scott Whisky misalnya. Atau misalnya produk keju dari Itali, mereka akan menulis misalnya Grana Padano. Ya, itu berarti kejunya dari Itali. Atau yang paling populer lah, misalnya dari India. Ya. Yang sudah terdaftar juga di Indonesia namanya beras basmati gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya orang ada produk di sebuah produk beras namanya beras basmati, maka pikiran kita pasti India. India punya itu, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, kenapa tahun ini dicanangkan sebagai tahun indikasi geografis? Ya. Kenapa baru tahun ini, Pak? Sebenarnya penetapan tahun tematik di DJK itu sebenarnya bukan hanya tahun ini, Mbak. Kita sudah mulai dari tahun 2018. 2018 kita menetapkan di tahun indikasi geografis juga waktu itu, ya. Kemudian di 2019-nya kita menetapkan sebagai tahun desain industri. Berturut-turut lagi ada tahun kekayaan intelektual komunal. 2021 namanya tahun paten. 2022 namanya tahun hak cipta. Tahun lalu namanya tahun merek gitu. Nah, sekarang tahun indikasi geografis. Kenapa? Supaya kita mengenal, fokuskan, kan kayak ini kan luas ya. Betul. Kita pingin tahun ini, kalau tahun lalu misalnya merek, kita jadi pingin, satu persatu dikenalkan, kita begitu kenalkan, per tahun kita fokus. Betul. Tapi bukan berarti yang lainnya kita tinggalkan, enggak. Yang lain tetap kita jalankan, tapi kita ingin mengkampanyekan tahun ini adalah tahun IG. Mari. Peran utamanya IG. Baik. Tahun depan mungkin berbeda lagi tahunnya. Kita akan tetapkan di yang lain. Tahun merek tahun lalu itu berhasil. Menggelorakan merek-merek brand-brand lokal supaya bisa global gitu. Ya, nah, sekarang kita ingin mengkampanyekan, mengglorifikasi bahwa ini tahun IG. Mari kita gali seluruh pendaftaran IG. Siapa saja yang berhak untuk mengajukan dan bagaimana sih tahapannya? Karena pasti berbeda dengan yang personal ya Pak ya? Ya, jadi indikasi geografis itu karena ini adalah kepemilikannya komunal. Yes. Maka tentu yang mendaftarkan itu adalah harus asosiasi komunalnya gitu, komunitasnya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh misalnya Gayo atau beras pandan wangi gitu ya. Di daerah Cianjur misalnya ada petani-petani yang menanam padi ini yang memang hanya di daerah itu mereka membentuk asosiasi. Oh, baik. Nah, namanya bisa Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG, bisa juga asosiasi, terserah. Yang penting ada komunitas mereka, kemudian komunitas mereka ini disahkan oleh pemerintah daerah. Nah, setelah mereka memiliki ini, mereka akan mengajukan pendaftarannya ke DJKI, ya, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang mengatakan bahwa ini beras ini berbeda dengan yang lain gitu. Punya karakteristik misalnya wanginya pandan, kemudian dia ditanam hanya di daerah ini. Mereka akan daftarkan ke DJKI. Jadi komunal yang mendaftarkannya. Baik. Untuk tes-tesnya apakah ada, wangi ini dites dulu atau apa? Pasti. Itu siapa yang ngetes? Apakah dari pihak asosiasi atau dari DJKI, Pak? Ini salah satu barangkali ya, kenapa indikasi geografis kita ini dibandingkan potensi yang ada dengan yang sudah terdaftar, ini masih sedikit
karena begini Mbak, kan beras kan banyak ya, salah satu Betul. contoh. Jadi supaya meyakinkan bahwa ini memang berbeda dengan beras yang lain, kan harus ada penelitian ya. Betul. Ada uji lab. Jadi uji lab ini diuji tanahnya gimana. Kenapa sih bisa wangi pandan ini? Yang mempengaruhinya apa sih? Nah itu kan butuh penelitian. Penelitian itu bisa mungkin, oh curah hujannya sekian, oh karakter tanahnya sekian. Nah barangkali ini menjadi kendala bagi asosiasi. Sekarang ini adalah tanggung jawab dari asosiasi, tetapi sebenarnya karena ini kan di bawah pemerintah daerah. Jadi kita berharap sebenarnya pemerintah daerah, kan ini produk unggulan mereka gitu loh, bisa membantu asosiasi ini melakukan penelitian-penelitian itu. Nah tetapi sekarang Mbak, karena ini menjadi kendala, kita sudah punya kebijakan, kita sudah melakukan MOU dengan BRIN ya, Badan Riset Inovasi bersinergi ya, bersinergi. Pak ya, baik. Jadi kita berharap BRIN juga punya BRIDA di daerah, bisa melakukan penelitian terhadap untuk membantu para asosiasi-asosiasi petani ini sehingga produk mereka ini bisa memenuhi syarat gitu. Karena memang tidak mungkin serta-merta kita berikan, kita harus pasti uji coba gitu. Seandainya padi ini ditanam di katakan misalnya di Banten, apakah hasilnya berbeda, benar-benar berbeda, atau ternyata atau bisa kalau juga? sama juga berarti tidak baik. memiliki ciri khas sebagai sebuah indikasi geografis. Baik. Itu Mbak. Ya, yang menariknya adalah karena memang fokusnya pada indikasi geografis atau IG ini, maka pada tanggal berapa ya Pak? Pada Juni ini ya, Ya Juni 2024 ini akan diselenggarakan Forum Indikasi Geografis Nasional. Ya. Kira-kira seperti apa forum ini? Akan ada kegiatan apa? Jawabannya tapi usai jeda ya Pak. Sip. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Pintar di Kompas TV. Salah satu stimulannya yaitu adalah dengan adanya Forum Indikasi Betul. Geografis Nasional pada 12 Juni 2024. Forum ini untuk pertama tentu menggelorakan. Baik. Dan di forum ini nanti kita akan rencana ya, kita akan mengukuhkan namanya tim pembinaan indikasi geografis yang melibatkan kementerian lembaga. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV, dan kita akan lanjutkan perbincangan yang sangat menarik ya. Tadi kan memang sudah dijelaskan bahwa tahun ini tahunnya IG, peran utamanya adalah indikasi geografis, sehingga nanti tepatnya tanggal 12 Juni 2024 akan ada Forum Indikasi Geografis Nasional. Tapi sebelum kita membahas itu, saya mau tahu juga sebenarnya sudah berapa produk yang terdaftar di indikasi geografis ini, Pak? Tadi saya sampaikan dibandingkan potensi. Memang masih berbanding terbalik ya Pak ya, tidak bisa dipungkiri. Sampai hari ini jumlah indikasi geografis yang sudah terdaftar adalah 145 ya produk. Tapi 145 itu Mbak, itu 15-nya itu dari luar negeri. Jadi asli indikasi geografis Indonesia adalah 130. Kalau kita lihat dari 130 itu didominasi oleh kopi. Ya. Ada kurang lebih 50 kopi yang sudah terdaftar sebagai indikasi geografis Indonesia. Padahal sebenarnya kita punya yang lain lagi itu. Banyak misalnya sekali, Pak. hasil-hasil pertanian kita, mungkin batik kita gitu, mungkin tenun kita juga. Setiap daerah punya ciri khas sebenarnya. Betul. Nah ini tantangan. Apakah kita nanti setelah orang mengklaim gitu ya, baru panas gitu ya, bahwa kok itu kan punya kita gitu. Jadi masih banyak lagi, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tantangan kita semuanya, dan tidak hanya di JKI. Ini harus butuh sinergi dengan pemerintah daerah yang punya sebenarnya produk-produk ini di daerah. Dan langsung aksesnya kepada masyarakat tentunya lebih dekat ya Pak ya. Ini mendukung ekonomi umat ya menurut saya, karena ini bukan dimiliki oleh personal gitu. Ya menumbuhkan perekonomian masyarakat itu. Oke, bagaimana sebenarnya indikasi geografis ini bisa memberikan dampak pada Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan? Ini terkait juga dengan yang Bapak bilang bahwa ini sebenarnya bukan hanya personal tetapi juga umat nih gitu. Ya, jadi kita berharap bahwa indikasi geografis ini berdampak ya dan berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat tema dari perayaan kekayaan intelektual sedunia
adalah menyangkut dengan pembangunan yang berkelanjutan gitu, yang untuk menumbuhkan. Jadi kita berharap indikasi geografis ini bisa memberikan manfaat terhadap para petani, para produsen, pemerintah daerah dengan produk-produk unggulannya yang terus-menerus bisa memberikan semacam semangat bagi para petani. Dia rajin untuk menanam, dia rajin untuk membuat produk ini dan menjaga kualitasnya karena ini bernilai ekonomi dan bukan hanya di Indonesia. Kita berharap ini produk-produk kita itu yang mendunia. Produk-produk kita misalnya kopi tadi. Kopi Mandailing itu sudah terkenal di Jepang, Mandailing. Kopi Lintong, kopi Gayo, Toraja, banyak lagi Bajawa. Itu sudah terkenal di luar negeri. Dan ada misalnya lada putih muntok dari Bangka Belitung. Itu kalau dimakan steak di Eropa, kalau pakai lada putih itu muntok dari Babel itu sebuah prestise. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah produk indikasi geografis yang sangat berkualitas dari Indonesia gitu. Jadi itu memiliki tujuan yang berkelanjutan. Di samping indikasi geografis ini mendorong masyarakat untuk melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Karena indikasi geografis ini saya sebutkan tadi adalah faktor manusia juga ada. Saya sampaikan misalnya begini, kalau di luar sana, IG ini tidak hanya produknya untuk ekonomi ya, dengan menjual produk terus mendapatkan ekonomi, tapi dia memiliki banyak aspek keuntungan aspek lain. Ya? Misalnya saya sebutkan misalnya dengan istilah IP and tourism ya. Intellectual property dan tourism itu bisa menarik minat wisata. Katakan misalnya garam Amet di Bali. Di Bali, betul. Garam Amet di Bali itu selain garamnya itu juga punya kualitas yang bernilai ekonomi, tapi wisatawan, Mbak, itu senang melihat proses pembuatan garam Amet itu. Maka di Bali itu ada setiap tahunnya namanya Festival Garam Amet gitu. Nah, katakan misalnya banyak tenun di NTT ya, di Flores gitu. Wisatawan akan senang melihat bagaimana membuat sebuah tenun gitu. Jadi yang dikerjakan mencoba sendiri ya, ada pengalaman tertentu ya. Nah, itu menjadi branding gitu. Jadi kalau di Eropa, misalnya mereka tidak punya pantai, tapi para produk-produk keju di sana, produsen keju akan membawa wisatawan untuk melihat sebuah keju yang dihasilkan di sebuah benteng Napoleon di Prancis misalnya, dan kita bukan hanya melihat kejunya, bisa bercerita sejarahnya, gitu. Karena indikasi geografis ini tidak hanya produknya, tapi adalah warisan. Batik nitik misalnya di Jogja itu sudah indikasi geografis. Orang bisa masih melihat, oh rupanya membuat batik itu satu kain itu bisa 1 hari 1 malam gitu. Jadi menarik itu. Nah jadi ini yang kita harapkan, bukan hanya Indaftar terus menjual kopinya, enggak. Tapi di balik itu banyak hal yang mau kita usung sebagai pembangunan yang berkelanjutan, menampilkan, melestarikan budaya kita, memelihara alam, kemudian juga menarik wisatawan gitu. Itu banyak hal yang diberikan manfaat dari indikasi geografis. Ya, salah satu stimulannya yaitu adalah dengan adanya Forum Indikasi Geografis Nasional pada 12 Juni 2024. Itu di mana Pak lokasinya dan sebenarnya apa tujuan diselenggarakannya forum ini? Jadi ini kan tahun IG ya, tahun indikasi geografis. Nah, kita menyelenggarakan Forum Indikasi Geografis Nasional itu, pertama adalah bahwa IG ini bukan hanya kerjaannya Kementerian Hukum dan HAM, CQ DJKI. Betul. Ternyata banyak kementerian lembaga lain, stakeholders yang lain, yang memang punya peran lebih penting juga, yang tidak kalah penting lah maksud saya, dalam membuat produk IG kita ini lebih bermanfaat, bernilai ekonomi gitu ya. Maka kita buat forum ini. Maka kita akan mengundang seluruh perwakilan pemerintah daerah. Dari seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian kita akan mengundang para MPIG, para pemilik IG. Ada 135 asosiasi juga diundang kita ya Pak, undang di sana ya, supaya mereka kita kumpulkan forumnya. Kita mengatakan kalau untuk mendaftarkannya mungkin itu adalah kerjaannya DJKI ya. Tapi kalau untuk menjaga mutu di wilayah, itu kan tanggung jawab pemerintah daerah dong.
Ya, kemudian kalau misalnya mempromosikan ke luar negeri, oh kita butuh Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kemenlu. Atau mungkin juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Pariwisata, ekonomi kreatif untuk membuat IG ini sebagai salah satu objek wisata. Aset gitu. bersama. Aset begitu bersama. Ya, Pak, ya? Jadi kita mau mengumpulkan forum ini untuk pertama tentu menggelorakan. Baik. Dan di forum ini nanti kita akan rencana ya. Kita akan mengukuhkan namanya tim pembinaan indikasi geografis yang melibatkan kementerian lembaga. Baik. Jadi supaya kita duduk bersama dong. Karena kadang-kadang misalnya ini, kenapa sih IG kami ini tidak ada manfaatnya gitu loh. Seperti ini DJKI apa kerjaannya gitu. Nah, kita kan padahal terbatas. tidak bisa bekerja sendiri. Tidak begitu bisa, ya, Pak, ya? Nggak mungkin kita misalnya pembinaannya itu kan tanggung jawab juga pemerintah daerah. Dan kita mau ingin bersinergi. Nah, sekaligus kegiatan ini kita jadikan sebagai puncak dari perayaan kekayaan intelektual 26 April yang lalu itu sudah dirayakan, tapi kita ingin di forum IG ini sekaligus memberikan apresiasi juga kepada para pemilik IG. Dan di sana Mbak yang paling akan ada bazar-bazar nggak sih, Pak? Ini dia yang harus diinformasikan ini. Di forum IG nasional di Hotel Shangri-La tanggal 12 sampai dengan 13 nanti kita akan memamerkan ya atau eksibisi ya, mengenalkan ada pameran, ada bazar seluruh produk-produk IG yang sudah terdaftar. Baik. Nah, kita akan juga membuat semacam bisnis matching di situ. Baik. Ya, mana misalnya di Kayu tahun lalu ada forum IG juga, bukan forum IG namanya, tapi kita juga mengeksibisi tentang produk IG, misalnya kayu manis kurinci gitu. Dan ada buyer dari luar negeri sangat tertarik dengan kayu manis itu, dan mereka terjadi transaksi di situ. Berarti ini terbuka untuk umum, untuk bazarnya atau bagaimana? Terbuka untuk umum, untuk melihat produk-produk kita. Dan bukan hanya kita juga nanti akan mendatangkan sedikit sebagai pembanding barangkali ya, dari Uni Eropa ya. Mereka juga punya IG, supaya juga para MPIG kita itu paling tidak punya benchmarking lah. Rupanya kalau produk IG itu kemasannya di Eropa itu rupanya begini gitu. Sehingga kita bisa tiru juga. Dan di sana juga kita mengundang nanti Chief Bara untuk mencoba mendemonstrasikan dan menerangkan bahwa sebenarnya produk-produk IG ini sangat baik dan bermutu ketika dibuat dalam produk makanan. Misalnya mungkin dia pakai cabenya IG, ladanya dari IG, berasnya IG gitu. Jadi kita coba mendorong bahwa sebenarnya produk IG ini kalau digunakan dalam sebuah produk makanan, salah satu contoh ya, ini luar biasa rasanya gitu. Berarti ini juga sebagai ajang matchmaking begitu. Sudah pasti. Ya, baik yang membutuhkan produk ataupun yang memang membutuhkan konsumen. Begitu ya. Akhirnya akan terjadi kolaborasi atau kerjasama yang berkepanjangan. Betul. Mungkin. Untuk harapannya bagaimana nanti? Usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV. Kita ingin mendorong seluruh daerah tahun ini minimal satu provinsi itu tahun ini ya akan mendaftarkan indikasi geografis. Jadi kalau ada 33 provinsi, ada 33, maka harus ada minimal itu. Minimal itu. Kalau bisa 3 kali lipat, maka itu sangat sebuah prestasi bagi kita. Masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV, tentunya masih berbincang dengan Pak Kurniawan selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI. Pak, ini yang menarik nih, dari indikasi geografis ini sebenarnya bagaimana sih masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 26 April ini dan akhirnya berlanjut menjadi tahun IG maksud saya. Ya, tentu harapan kita nanti dengan forum IG nasional yang menjadi puncak Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, masyarakat mulai melek lah, mulai sadar bahwa ternyata di tempatnya sendiri ada produk-produk yang kalau dikelola dengan baik, dilindungi, didaftarkan,
itu ternyata bisa menambah nilai yang lebih tinggi gitu. Jadi manfaatnya supaya masyarakat bisa semakin paham, sadar bahwa ada produk unggulan daerah yang tidak bisa diciptakan di tempat lain, sehingga dia memiliki ciri khas yang kualitas, ciri khas yang bisa memberikan nilai yang lebih dibanding dengan produk lain. Itu sebenarnya tujuan kita. Dan tentu yang paling penting adalah bahwa pemerintah daerah itu juga turut dengan secara aktif ya. Masif juga ya Pak ya. Untuk mendukung program-program ini, dan kita berharap setelah nanti masyarakat mengenal produk-produk IG yang kita pamerkan di sana, mereka mulai mengenal, oh ternyata kualitasnya begini, oh ternyata packagingnya begini. Kita berharap setelah dia pulang, nanti dia akan menginventarisir lebih banyak lagi. Ternyata dia mulai terbuka, oh ternyata batik saya juga bisa ya. Yang terinspirasi ya Pak ya? Terinspirasi dengan kegiatan itu, oh ternyata tenun saya di sana kenapa ya tidak saya daftarkan gitu. Kenapa kita bisa membuat label sebagai indikasi geografis. Intinya adalah bahwa masyarakat selain paham, tetapi kita ingin indikasi geografis ini langsung memiliki dampak ekonomi dengan meningkatnya nilai ekonomi dari produk-produk yang sudah ada di daerah. Baik, secara fisiknya bentuknya seperti apa sih Pak? Yang mana? Untuk tandanya dari kayak label halal atau apa, kalau IG ini seperti apa tandanya? Nah, kita punya logo, ada logo IG nasional. Jadi setiap yang produk, sudah terdaftarkan. Ya, setiap produk IG yang sudah didaftarkan berhak ya menggunakan logo IG nasional. Nanti kalau ada bulatan merah, ada bunga teratai di situ, ada tulisan indikasi geografis Indonesia, maka itu menunjukkan bahwa dia sudah didaftarkan sebagai indikasi geografis. Nah, jadi misalnya kopi Gayo, dia berhak menggunakan label indikasi geografis Indonesia. Dan ini label ini, logo ini sudah kita sampaikan ke seluruh dunia gitu. Jadi kalau orang luar sana melihat ada logo yang indikasi geografis, mereka akan mengatakan bahwa ini sudah didaftarkan gitu, sudah melalui proses yang panjang gitu. Lalu bagaimana dengan target dan juga harapan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini, terutama di tahun tematik indikasi geografis tahun 2024 melalui kegiatan Forum Indikasi Geografis Nasional nanti pada Juni? Ya, pertama kita berharap bahwa mulai sekarang kita sudah mulai paham. Kalau orang mengatakan IG tidak hanya Instagram ya, tapi indikasi geografisnya. Kemudian yang kedua, kita ingin mendorong seluruh daerah tahun ini, ya tahun ini minimal satu provinsi itu tahun ini ya akan mendaftarkan indikasi geografis. Jadi kalau ada 33 provinsi, ada 33, maka harus ada minimal itu. Minimal itu. Kalau bisa 3 kali lipat, maka itu sangat sebuah prestasi bagi kita. Kemudian kita ingin mendorong tahun ini juga pemerintah daerah melalui kantor wilayah juga. Kita punya kantor wilayah di seluruh 33 provinsi, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kita menyampaikan target kinerja mereka, selain mendorong pendaftaran IG 1 minimal, juga akan menginventarisir potensi-potensi IG untuk bisa kita dorong pendaftarannya di tahun 2025 tahun depan. Kemudian ketika terbentuk forum, tadi saya sebutkan tadi kita akan mengukuhkan sebuah tim. Pada tanggal 12. Iya, tanggal 12 nanti rencananya Bapak Menteri Hukum dan HAM akan mengukuhkan tim pembinaan indikasi geografis nasional yang terdiri dari berbagai kementerian lembaga. Nanti kita sama-sama bersinergi, ya bertanggung jawab untuk memajukan. Tidak hanya sekedar mendaftarkan, Pak. Nanti orang mengatakan sudah terdaftar terus apa manfaatnya gitu. Tapi kita ingin mengajari, memberikan pemahaman, oh ternyata untuk membuat sebuah produk itu menarik, maka kita mulai ada namanya packagingnya harus bagus, kemudian promosinya. Dan kita punya program sekarang di tahun ini namanya GI Goes to Marketplace. Jadi produk-produk IG kita dorong bukan lagi konvensional penjualannya, supaya jangkauan pasarnya lebih luas. Lebih luas lagi, online. Jadi orang sekarang begitu. Baik. Jadi kita jangan lagi jual dari
secara konvensional, dan itu kita pasti akan kalah gitu. Baik. Jadi kita akan menggunakan e-commerce yang ada, tahun depan kita ekspansi soal itu. Baik. Nah, supaya nanti dunia internasional juga bisa paham. Lebih melek Itu harapan begitu ya, melek Pak? tentang indikasi geografis. Dan saya sampaikan IG adalah nation branding. Inilah nation pride ya, kebanggaan sebuah bangsa. Ketika Champagne itu identik dengan Prancis gitu, minumannya gitu. Ketika Skotlandia, Scott whisky-nya identik dengan basmati, identik dengan India. Padahal sebenarnya Pakistan juga punya, Nepal juga punya basmatinya. Jadi ini adalah sebuah nation branding kita, memperkenalkan, sama dengan ketika di luar sana orang lebih kenal Bali daripada Indonesia. Gitu. Betul. Nah, kita pingin misalnya, maka orang lebih tahu Gayo daripada kadang-kadang Indonesia gitu. Tapi kita ingin mengindonesiakan juga produk-produk kita. Itu jangkauan lebih luas lagi karena kekayaan intelektual ini melewati batas-batas negara. Itu Mbak Widi. Baik, terima kasih banyak Pak. Menarik sekali nih bahwa ternyata memang yang harus di-bold ya adalah indikasi geografis dan juga hak kekayaan intelektual ini tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Harus ada sinergi yang luar biasa dari berbagai stakeholder yang terkait, termasuk Anda nih, masyarakatnya yang harus lebih paham dan juga sadar akan pentingnya kekayaan intelektual. Bukan cuma personal tetapi juga komunal yang menjadi modal sebuah bangsa yang lebih kaya lagi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa nih 1 jam sudah berlalu kita ngobrol di Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Dan tentunya yang harus kita pahami bersama bahwa yang namanya indikasi geografis dan juga hak kekayaan intelektual ini tidak bisa berjalan sendirian ya Pak. Tetapi juga harus bersinergi dengan berbagai stakeholder yang terkait, termasuk juga Anda dan masyarakat luas agar lebih paham dan juga sadar akan pentingnya kekayaan intelektual, bukan hanya untuk personal tetapi juga kekayaan sebuah bangsa. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas kembali.